Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yesika. Saya mahasiswa Prodi KPI semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dan juga menjawab soal yang ada pada soal UAS semester 2 ini, yaitu dimana soalnya, jadi isi soalnya itu adalah apa yang dapat dipelajari dari kaum Sodom dan lalu bagaimana model interaksi dari kaum tersebut. Jadi yang dapat kita ambil hikmah dari kaum ini, yakni kegigihan dari Nabi Lut itu untuk berdakwah, mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilakunya yang merusak alam ini, dan juga yang patut untuk kita jadikan teladannya sifat kegigihan dari Nabi Lut ini. Yang kedua itu adalah cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Lut itu sendiri, yang dimana termasuk keluarganya itu melarang, atau bukan melarang ya, seperti mengikuti kaum yang ia sedang dakwai gitu kan ya. Contohnya seperti istrinya, yang dimana akhirnya istrinya itu mendapatkan azab dari Allah karena istrinya penghalang dakwah Nabi Lut saat di Sodom, dan istrinya ini mengikuti kaum Sodom. Ada hadis yang mengatakan, saya tidak terlalu hafal, tetapi isinya kurang lebih seperti ini: jika kamu mengikuti suatu kaum, maka kamu termasuk kaum tersebut. Jadi seperti itulah kira-kira istri Nabi Lut itu berperilaku saat itu, yang menghaling. Ada juga kan di sebuah ceritanya itu istri Nabi Lut ini memberikan berita kepada kaum Sodom bahwa sedang ada tamu itu para laki-laki rupawan, yang istrinya Nabi Lut itu tidak tahu bahwa tamu-tamu itulah yang akan menghancurkan Sodom saat itu. Nah, tamunya itu malaikat, seperti yang sudah saya ceritakan pada video. Kemudian yang ketiga, ini ada sikap melanggar perintah Allah dan tidak mau bertobat dapat menyebabkan manusia tertimpa azab yang seperti yang tertimpa oleh kaum Sodom. Jadi jika kita melanggar perintah Allah dan tidak mau bertobat dalam kemungkaran kita, maka kita akan ditimpa azab oleh Allah, seperti layaknya kaum Sodom yang sangat ingkar kepada Allah. Lalu soal yang kedua itu bagaimana sih model interaksi dari kaum tersebut. Jadi kaum Sodom ini melakukan interaksi secara simbolik ya, atau suatu aktivitas yang merupakan ciri khas dari manusia, ini dengan pertukaran simbol yang diberikan suatu makna. Kemudian dalam buku psikologi komunikasi, Jalaluddin Rahmat itu menyebutkan ada 3 macam interaksi simbolik yang dilakukan. Yang pertama itu pesan kinestik atau gerak tubuh. Jadi pesan yang digunakan itu berupa gerak tubuh, yang berarti dari 3 komponen itu ya, pesan faisal, gestural, dan pesan postural. Jadi pesan faisal itu menggunakan air muka atau mimik muka dengan wajahnya ya, dengan bentuk wajahnya itu menyampaikan makna tertentu. Ya, yang kedua itu pesan gestural, itu melalui anggota badan. Jadi pesan yang dilakukan oleh kaum Sodom itu melalui anggota badan. Kalau air muka itu seperti wajahnya yang rupawan, atau ada makna tersembunyi melalui simbol-simbol yang mengarah ke hal-hal yang berbau homoseksual. Yang terakhir ini adalah pesan prosemik, penggunaan ruangan personal atau sosial. Pesan prosemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain.
Jadi jarak itu bukan berarti kita juga tidak ingin berkomunikasi dengan orang itu. Terkadang jarak ini merupakan simbol karena adanya sesuatu gitu kan ya, sesuatu yang membuat kita harus berjarak gitu. Seperti itu. Kira-kira dari dalam hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah itu sempat juga khawatir akan munculnya perilaku dari kaum Lut pada kaumnya. Ada salah satu hadisnya yaitu dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwasanya dia mendengar Jabir radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Jadi kita selaku kaum Nabi Muhammad, kita hendaknya menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom, karena azab Allah itu akan menimpa kita jika kita melanggar perintah dari Allah. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya berikan jawaban atas soal luas yang diberikan. Bila ada kata atau salah mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.